dikiranya kalau kenari itu sudah babon dimasukkan langsung kawin. Nah, enggak gitu teman-teman. Ini bukan ayam. Ayam itu ada ayam betina pegang, kawinnya cuma dudukkan gitu, ada jagonya udah naik kawin gitu. Tapi untuk kenari enggak gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti bisa teman-teman persiapkan ya agar betina kita itu bisa kawin, mau kawin dan kawinnya bisa mak. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi sama Pak Guru masih di channel Maruku Kreatif ya. Kita masih membahas tentang seputaran ternak kenari rumahan teman-teman ya. Kita ada di cara ke-33 ya. Di cara ke-33 ini adalah Pak Guru ingin mengajarin teman-teman bagaimana caranya kita mempersiapkan betina sebelum dikawinkan teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Ada banyak teman-teman yang mungkin pemula yang salah tafsir ya. Dikiranya kalau kenari itu sudah babon dimasukkan langsung kawin. Nah, enggak gitu teman-teman. Ini bukan ayam. Ayam itu ada ayam betina pegang, kawinnya cuma dudukkan gitu, ada jagonya udah naik kawin gitu. Tapi untuk kenari enggak gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti bisa teman-teman persiapkan ya agar betina kita itu bisa kawin, mau kawin dan kawinnya bisa maksimal ya. Ini belum ke teknik pengawinan teman-teman, tapi teman-teman harus prakawin itu seperti apa. Jadi sebelum mengawinkan itu posisi kondisi betina harus seperti apa, itu yang harus teman-teman ketahui ya. Tapi sebelum itu silahkan di subscribe dulu channelnya Pak Guru ya, biar ini semakin semangat untuk Pak Guru ngasih materi ke teman-teman. Ya, kita lihat reviewnya dulu sebentar. Teman-teman, betina-betina yang saat ini posisinya lagi baru mau bertelur ya teman-teman. Untuk persiapan kawin teman-teman, khususnya ini Pak Guru liatin di F1 nya Pak Guru yang lagi mengeram. Saya nggak tahu ini sudah ada telurnya atau belum. Nah, ini saya kawinkan dengan lizard teman-teman. Jadi ini F1YS saya kawinin dengan lizard. Nah, ini belum teman-teman, ini udah bulat gini, ini besar. Nanti kita kawinkan lagi. Terus kita coba sekarang ke tempat yang lain teman-teman, dimana betina-betina yang sudah buat sarang itu bulat sempurna ya. Ini teman-teman sudah bisa lihat, ini saya kawinkan dengan ini, tapi belum sempurna teman-teman. Ini sudah mendekatin sempurna, belum sempurna. Nanti cek perutnya aja paling aman teman-teman. Nanti ini biasanya saya silangkan dengan Yorkshire Foy-nya teman-teman. Tuh tadi ada lagi yang ini teman-teman, nanti kita buat display untuk coba. Itu sudah ada, sudah benerin ya, udah benerin. Ini juga saya silangin sama lizard. Nah, ini ada yang juga sudah benerin tapi kelihatannya belum telur juga teman-teman. Ini sudah, nah itu sudah bulat sempurna gitu. Kalau sudah mapan di sarang itu ciri-ciri nanti betina itu siap untuk dikawinkan teman-teman. Jadi sudah mapan di sarang, siap dikawinkan. Yang penting jangan sampai teman-teman telat untuk mengawinkan. Nah, sekarang kita lanjutin untuk membahas bagaimana persiapan betina itu kalau mau kita kawinkan. Jadi ini sebelum kita kawinkan, persiapkan dulu betinanya sehingga nanti hasilnya bisa maksimal teman-teman sekalian. Yuk lanjut teman-teman. Oke. Nah, itu reviewnya tadi. Kita lihat beberapa tempatnya dulu yang dalam tanda kutip mundurin teman-teman. Nah, sebelum nanti kita praktek langsung, tak kasih beberapa tips dulu ya, biar kita efektifnya nanti dalam mengawinkan ya. Yang pertama ya, di session sebelumnya, cara sebelumnya teman-teman sudah Pak Guru ajarin tentang bagaimana merekondisi betina yang habis produk atau dapat dari luar dan sebagainya. Kedua, teman-teman sudah saya ajarin bagaimana cara menaikkan birahi betina, sudah ada. Nah, sekarang Pak Guru ajarin bagaimana caranya teman-teman bisa
apa itu persiapan untuk perkawinan ya. Kita ambil saja salah satu yang ada di sini teman-teman. Ini aja kita coba ambil satu slot kandangnya Pak Guru ini ya, untuk apa itu referensi teman-teman. Oke, sambil kita bahas kasuistisnya. Ya teman-teman, kita ambil ini serinya F medium teman-teman sekalian ya. Yang pertama adalah tadi ini sudah kita rekondisi, sudah kita naikkan bilangnya, masukkan ke sini. Kemudian yang pertama adalah selama masa untuk perkawinan ini teman-teman ya, teman-teman bisa kasih seperti yang saya sampaikan sebelumnya, makanan-makanan yang bisa untuk naikkan birahi ya. Masukkan di sini, mungkin kasih telur, kasih apa itu cisit, kasih nigersit diperbanyak, atau apa itu dibuat seperti prebiotik, ditumbuhkan, dikecambahkan dan seterusnya lah. Ada sebelumnya udah ada. Sama seperti itu kita masukkan di sini. Terus buatin sarang. Ya, cara buat sarang sudah ada di konten Pak Guru yang sebelumnya yang lain ya. Sudah ada kontennya cara membuat sarang. Nah, sekarang kita lihat sarangnya teman-teman. Sarangnya gimana Pak Guru? Ya. Jadi kalau teman-teman ada orang bilang sudah siap produk, sudah sobek-sobek koran, itu nggak sobek-sobek uang ya, sobek-sobek koran, udah bawain soran, nah itu nggak jaminan bahwasanya betina yang teman-teman pakai itu mau produksi teman-teman ya, karena nanti teman-teman akan lihat pautan usia 3 bulan atau siapan usia 4-5 bulan pun akan sobek-sobek koran. Nah Pak Guru, langkah yang paling aman adalah teman-teman siapin dulu sarangnya. Cara bersarangnya sudah ada ya. Jadi kalau indikator yang pertama, jika sarangnya itu sudah seperti ini teman-teman, disusun bulat sempurna seperti ini ya, disusun oleh teman sendiri, kasih sarang, terus kasih pancingan, nanti dia akan menata sendirinya ya. Kalau dia sudah bulat sempurna gini, berarti ini tanda-tanda betina teman-teman itu siap untuk dikawinkan ya. Tapi kalau belum ada tanda-tanda dia mau buat sarang ya, berarti belum bisa dikawinkan. Dan teman-teman jangan salah juga, tadi yang sobek-sobek koran. Yang kedua yang sering kesalahan teman-teman ya, ada betina dengan suara jantan gacor yang ditir gitu lah, ekornya nggak di atas, itu semua betina yang lainnya kadang-kadang seperti itu. Tapi nggak jaminan bahwasanya betina itu mau bertelur, mau produksi. Kadang dikawinkan dia mau kawin karena lenjeh tadi, tapi bukan pada masa siap produksi ya. Jadi cara yang pertama paling mudah itu teman-teman kasih sarang, atau kalau teman-teman amatin kalau dia tiba-tiba kok tidur dicepuk terus gitu ya, tidur dicepuk terus, wah ini berarti sudah mau produksi ya. Jadi itu indikator burung betina itu siap mau produksi. Nah, terus gimana Pak Guru? Dia selalu di situ Pak Guru. Tekniknya adalah cepuknya diganti teman-teman. Cepuk yang besar itu kamu teman-teman ganti cepuk yang kecil. Terus kalau teman-teman kesulitan ya, di sini sudah mapan semua. Kesulitan buat cepuk 2 yang untuk sarang. Satu kasih pojok depan, satu kasih pojok sini. Bisa jadi ini satu pakai plastik, satu pakai tempurung kelapa ya, atau yang lainnya lah, monggo. Dan nanti biar dia memilih. Kesalahan kita itu kadang-kadang kita terlalu memaksakan burung itu harus bertelur di tempat ini, harus di posisi ini. Itu salah kita teman-teman ya. Karena sebenarnya yang tahu kenyamanan itu dia, bukan kita ya. Maka kita berikan tempat yang dia nyaman di 2 titik gitu. Di tempatnya Pak Guru sudah nyaman semua di 1 titik, terbiasa di situ. Kalau sudah terbiasa sih enak aja. Jadi kita nggak tahu kemarin di tempatnya orang itu yang kita ambil materi breeding itu, apakah dia biasanya itu diletakkan di tempat yang pojokan gitu dia nyaman, atau di depan itu dia dablek juga nyaman, kan nggak tahu. Maka langkah pertama untuk yang dapat babon yang awal itu ya ditempatkan di tempat yang dipancing 2 tempat gitu ya, banyak 2 tempat sampai nanti akhirnya dia akan memilih di mana dia akan nyaman ya. Kalau dia agak nyaman, pasti telurnya bertelur dicepuk teman-teman ya. Itu cara kita mensiasati agar burung kenari yang kita pelihara babon ini mau di tempat yang pas itu. Terus berikutnya teman-teman, setelah itu kita lihat masa subur
Ya, masa kemarin sudah saya bahaskan. Ya, masa suburnya itu kita pegang burungnya, kita cek, ya, kita cek. Nah, apakah kantong perutnya sudah memanjang dan memerah? Nah, ini teman-teman. Ini sudah memerah, tapi belum mengembang, sudah berdering. Ya, tunggu dia sampai mengembang. Jadi teman-teman jangan tergesa-gesa ke susu, nanti lepokin, nanti kawin ke. Nanti gimana pejantannya? Karena kita sistemnya kawin cabut atau kawin tanam, tapi poligami. Ya, jadi dia sudah berdering, pegang, tiup, ini sudah mengantong merah gitu, berarti tandanya betina ini sudah siap breeding. Nah, nanti ngawinnya kapan Pak Guru? Nanti ngawinkannya setelah cara yang ke-33, cara keempat saya ajarin cara ngawinkan, ya harus gimana. Lah, terus biar apa itu teman-teman itu nanti ada apa itu kasuistis kawin terus Pak Guru tapi nggak tahu mendok 10 dino wisan. Nah, udah 10 hari dikawinkan nggak bertelur ya. Kenapa? Karena kesalahan kita teman-teman over protein. Nah, over protein, semua karbohidrat yang kelebihan itu akan disimpan menjadi lemak. Jadi nanti burungnya kawin tetapi tidak bertelur atau bertelur cuma satu, biasanya jong. Itu bisa dilihat dari perutnya ketika ditiup dia ada seratnya merah atau ada lemak kuningnya, ada serat-serat merah gitu berurat gitu. Itu biasanya over ya, over. Jadi teman-teman kalau dia sudah apa itu memerah perutnya udah begini, satu yang harus tidak bisa jangan teman-teman lakukan ya, kasih air mandi atau disemprot pakai air mandi untuk mandi, jangan, itu pantangan. Nanti kalau dia turun birahi ya balik lagi ke nol ya. Yang kedua, hentikan pemberian telur ya, teman-teman cukup pakai pakannya aja yang bagus sedikit lah, kasih biji sapinya agak kendalan sedikit, jadi dia naik sedikit, tapi jangan kasih telur. Karena kalau biji niger itu atau cesip itu masih aman untuk tidak menaikkan, dia menaikkan birahi tapi tidak menaikkan kolesterol atau menaikkan proteinnya ya atau lemaknya. Tapi kalau kemudian masih main telur ya udah, nanti kebablasan telurnya dia jadi gemuk, ngelemak, mau kawin nggak mau bertelur ya. Jadi persiapan seperti ini bisa teman-teman lakukan di rumah apapun kandang breedingnya ya. Itu kira-kira cara Pak Guru ngajarin teman-teman agar betina yang ada di tempat teman-teman tetap mau kawin dan bertelur ya. Dan kalau bisa kasih penutup ya teman-teman, kasih penutup biar burungnya nyaman. Walaupun tidak juga nggak masalah, tapi saya lebih cenderung yang sudah berdiri kita kasih penutup. Dan nanti dia kalau pas ngeram gitu kita aktivitas dia merasa tidak terganggu. Nah. Oke, itu tadi cara kita persiapan prakawin untuk betina. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Tapi ingat ya, yang harus dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan teman-teman takut sendiri, sehingga nanti teman-teman yang masih pemula-pemula khususnya itu bisa tahu caranya nanti berikutnya mengawinkan kenari ya. Ini bukan mengawinkan ayam. Kalau mengawinkan ayam dudukin dia sudah jadi babon gitu, kawin ya bisa isi bisa tidak ya, tapi mau kawin ya jelas gitu ya. Oke, terakhir buat teman-teman yang setia di channelnya Pak Guru, silahkan bantu subscribe di channelnya Pak Guru yang sudah, terima kasih. Sukses selalu untuk teman-teman yang breeding di rumah. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Siapan loper, babon siapan AF besar-besar, babon loper 5 ekor kuning F1SF ke Cibubur Jakarta, yang putih F1SF sama Panda AF ke Kediri Jawa Timur.